Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisela Putri, NPM 1823200015. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai aplikasi pengelolaan piutang pada PT BPRS Mitra Agra Usaha. Latar belakang saya dalam memilih judul ini adalah dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat pada setiap harinya, maka perkembangan teknologi adalah sangat penting pada era sekarang. PT BPRS yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beralamatkan di Jalan Hayamuruk nomor 95, Tanjung Karang Timur, Sawah Lama, Bandar Lampung, mempunyai jumlah debitur yang cukup banyak, sekitar 500 debitur. Akan tetapi, sistem pengelolaan piutang belum cukup baik, terlihat dari data piutang yang kurang lengkap, sehingga membuat petugas mengalami kesulitan dalam mengelola data piutang. Dengan melihat kondisi ideal dan fakta yang ada, maka pengelolaan piutang pada PT BPRS Mitra Agra Usaha masih ada kekurangan, sehingga perlu ada pengembangan sistem yang lebih baik, terutama memaksimalkan dalam menggunakan Microsoft Excel dengan pembagian tugas pengelolaan piutang sesuai dengan sistem. Maka penulis tertarik akan membuat laporan piutang yang berbasis Microsoft Excel yang diotomatisasikan sehingga laporan piutang dapat lebih efektif dan efisien. Identifikasi masalah yang ditemukan pada saat penelitian adalah yang pertama, membutuhkan waktu yang lama dalam membuat laporan piutang. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengelompokan piutang. Yang ketiga, laporan bulanan tidak tepat waktu. Keempat, sering terjadi selisih antara jumlah piutang di neraca dengan jumlah piutang dalam laporan piutang yang dikerjakan petugas secara manual. Rumusan masalahnya adalah bagaimana program aplikasi pengelolaan piutang secara efektif dan efisien dengan menggunakan Microsoft Excel. Batasan masalahnya, berdasarkan rumusan masalah, maka penulis hanya membahas transaksi yang berkaitan dengan penambahan piutang dan pengurangan piutang untuk menghasilkan laporan piutang yang efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengelolaan piutang yang sedang berjalan, merancang aplikasi pengelolaan piutang, mengembangkan aplikasi pengelolaan piutang, dan menghasilkan program aplikasi pengelolaan piutang dengan menghasilkan laporan yang efektif dan efisien. Ini adalah perancangan sistem. Rancangan sistem yang pertama, bagian administrasi, mengelola data debitur, dan dapat mengelola penambahan piutang. Yang kedua, bagian penagihan dapat mengelola pengurangan piutang, serta bagian pelaporan dapat mengelola laporan piutang. Laporan piutang yang sudah dicetak dapat dilihat oleh pimpinan untuk diperiksa. Dan ini adalah rancangan kelas diagramnya. Ada data debitur, penambahan piutang, pengurangan piutang, serta ada transaksi. Kode debitur berkaitan untuk penambahan piutang dan pengurangan piutang. Lalu, kode debitur dari penambahan dan pengurangan piutang akan menghasilkan proses, yaitu transaksi, dan nanti ada saldo, debit, kredit, dan jumlahnya. Di transaksi adalah semi laporan, jadi di transaksi ini lebih terperinci, tetapi nanti di laporan akan terlihat hanya jumlah piutang yang ada saja. Ini adalah rancangan logiknya.
ini adalah awal ketika ingin masuk ke aplikasi. Nantinya yang punya password ini adalah bagian yang terkait. Dan tentunya di setiap sheet nanti juga akan di protection yang memiliki kata sandi yang hanya bisa diketahui oleh bagian yang terkait. Ini adalah rancangan menu utama. Di master ada identifikasi perusahaan, identitas perusahaan. Lalu di transaksi ada input data debitur, ada input penambahan piutang, input pengurangan piutang, dan di transaksi juga ada transaksi piutang yang merupakan kertas kerja. Di laporan ada laporan piutang. Selanjutnya ada rancangan sub menu penambahan piutang. Untuk menuju ke penambahan piutang setiap bulannya, maka dibuat sub menu agar dapat mempermudah proses. Ini ada setiap bulannya, yaitu ada 12. Nah, di sini ada Januari, Februari, dan selanjutnya sampai Desember. Lalu ini bisa terhubung ke menu utama. Selanjutnya ada rancangan sub menu pengurangan piutang. Ini sama saja dengan penambahan piutang. Dan di sini juga fungsinya sama untuk menghubungkan pada sheet selanjutnya. Pada periode berapa user ingin menginput. Rancangan sub menu transaksi piutang fungsinya sama saja, dan ada juga rancangan sub menu laporan piutang. Di sini kita melihat laporan per bulan, bisa melihat laporan dari Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya ada rancangan identitas perusahaan. Di sini ada tertera nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, dan tahun berdiri perusahaan. Ini adalah rancangan input data debitur, merupakan kunci utama atau primary key. Di sini ada kode debitur, nama, alamat, telepon, dan saldo awal. Saldo awal di Januari ini adalah saldo akhir pada Desember 2020. Maka di Januari 2021 menjadi saldo awal. Yang kedua ada rancangan input penambahan piutang. Sini ada tanggal transaksinya. Kedua ada nomor kontrak. Ketiga ada kode debitur. Yang keempat ada jumlah. Kode debitur ini jika dimasukkan, maka nama, alamat, dan telepon akan muncul secara otomatis. Tapi di sini saya bikin pudar, itu untuk menandakan bahwa itu secara otomatis akan terisi jika kode debitur sudah diisi. Lalu selanjutnya ada rancangan penambahan dan pengurangan sama ya. Ada tanggal, nomor kontrak, kode debitur, dan jumlah. Fungsinya nanti di penambahan piutang di transaksi akan menjadi masuk ke debit, tetapi di pengurangan piutang masuk ke kredit. Untuk rumusnya saya menggunakan rumus index match, dan nanti di transaksi piutang rumus jumlahnya saya menggunakan rumus sum if. Di rancangan transaksi piutang ini semua sudah otomatis. Kode debiturnya diisi di data debitur. Lalu nama, alamat, dan nomor telepon itu terisi secara otomatis. Saldonya diisi dari saldo awal di form debitur.
Di debit berisikan saldo penambahan piutang, di kredit berisikan saldo pengurangan piutang. Lalu nanti ada penambahan dan pengurangan, lalu jadilah saldo akhir di sebelah sini. Yang selanjutnya ada rancangan laporan piutang. Di sini adalah jumlah saldo akhir debitur yang berisikan kode debitur, nama, alamat, telepon, dan jumlah. Kode debitur sudah terisi otomatis, maka nama, alamat, telepon juga sudah otomatis. Jumlah diambil dari transaksi. Rumusnya menggunakan rumus sum if. Hasil dari penelitian ini adalah user dapat menghasilkan suatu aplikasi yang dapat mengelola piutang pada PT BPRS Mitra Agrousaha Bandar Lampung secara efektif dan efisien dengan menggunakan Microsoft Office Excel yang diotomatisasikan sehingga laporan bulanan piutang akan tepat waktu. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian telah dibahas tentang rancangan bangun sebuah aplikasi pengelolaan piutang pada PT BPRS Mitra Agrousaha Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan aplikasi pengelolaan piutang menggunakan Microsoft Office Excel yang diotomatisasikan. Kedua, menghasilkan laporan piutang yang efektif dan efisien. Yang ketiga, dengan adanya aplikasi pengelolaan piutang ini dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi pada pengelolaan piutang. Lalu yang terakhir adalah saran. Berdasarkan kesimpulan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. Pertama, PT BPRS Mitra Agrousaha Bandar Lampung dapat menggunakan aplikasi ini sebagai penyempurna sistem lama agar pengelolaan piutang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan Microsoft Office Excel yang diotomatisasikan. Yang kedua, sistem aplikasi yang terkomputerisasi ini sebaiknya didukung oleh operator yang mampu memahami bagaimana cara pengoperasian sistem komputer, khususnya bagian pengelolaan piutang yang berkaitan dengan data yang diinput. Ketiga, sistem aplikasi ini sebaiknya hanya digunakan oleh bagian terkait. Yang keempat, sistem aplikasi pengelolaan piutang yang sudah dibuat ini dapat dimodifikasi sehingga dapat berguna bagi peneliti selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.